Inilah salah dua orang dari jutaan manusia korban tipuan Ustadz Profesor Doktor ahli bahasa Hebrew. Teng teng teng. Yesaya 29:12. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Mana Kori? Ya, itu nubuat ya, sama senang. Iya. Iya. Saya jadi ingat ketika Jibril datang. Ya. Nah, ini jawaban Rasulullah Muhammad SAW. Saya akan katakan bahwa tidak lain dan tidak bukan. Yesaya 29 ayat 12, 1000% untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pelajari kitab Yesaya 29 ayat 9 sampai 12. Yesaya 29 ayat 9. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan. Biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, yang apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Dan ayat 12, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Jelas kita lihat di sini, ini adalah kutukan atau amarah Tuhan kepada suatu bangsa. Bangsa yang mana? Kita lihat bangsa ayat 13. Kenapa dia mengutuk bangsa? Bangsa yang mana dikutuk? Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, firman Tuhan. Padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi Tuhan mengutuk bangsa ini karena bangsa ini datang dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari Tuhan, dan ibadahnya kepada Tuhan hanya perintah manusia yang dihafalkan. Apa kutukannya? Coba kita lihat. Ayat 9. Tercengang-cenganglah, penuh heran. Biarlah matamu tertutup. Ini kutukan Tuhan. Buta semata-mata. Jadilah mabuk, tapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tapi bukan karena arak. Sebab apa? Karena Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu para nabi telah dipejamkan, dan mukanya para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu segala penglihatan itu, semua itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Ia tidak bisa dibaca, namanya termeterai, tertutup. Termeterai maksudnya tertutup.
Tidak bisa dibaca. Ini. Maka penglihatan itu dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila, bukan akan ya, apabila ini, apabila kitab yang termeterai itu diberikan kepada orang yang bisa baca, ya tidak bisa dibaca. Ayat 12. Dan apabila, nah ini apabila, bukan akan ya, bukan akan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca. Dalam hati teman-teman Islam nih, orang yang tidak membaca ini, ya Nabi Muhammad. Dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini apabila, bukan akan. Apabila kitab itu diberikan, bukan akan diberikan. Aku tidak membaca. Kenapa? Kenapa bangsa itu dikutuk? Karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, daripada Tuhan. Ibadahnya kepada Tuhan hanya perintah manusia yang dihafal-hafalkan. Apalagi kutukannya. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaibannya apa? Hikmat orang-orangnya akan berhikmat, akan hilang. Orang-orang pintarnya akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya arif akan bersembunyi. Yang arif pun akan bersembunyi. Itulah kutukan kepada bangsa yang pura-pura kepada Tuhan. Nah, kalau ayat 12 ini memang untuk Muhammad ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca atau kepada Muhammad dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak akan dapat membaca. Yang bisa membaca aja tidak bisa membaca, apalagi yang tidak bisa membaca. Yang membaca aja tidak bisa membaca karena termeterai. Apalagi yang tidak bisa membaca. Itu karena amarah Tuhan. Nah, kalau kita pertahankan, ini adalah nubuatan untuk Musa. Mari kita dari atas. Bangsa yang buta. Ini bangsa ini kita rubah menjadi Muhammad yang buta. Mau? Muhammad yang buta. Inilah kutukan kepada Muhammad. Kalau ini memang kepada Muhammad. Tercengang-cenganglah, penuh keheranan. Biarlah matamu Muhammad tertutup. Buta semata-mata. Jadilah mabuk, tapi bukan karena anggur. Jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Mau kita jadikan Muhammad seperti ini? Tuhan telah membuatmu tidurnya matamu, para nabimu telah terpejam dan mukamu, yaitu pelit-pelit telah ditudungnya. Mau? Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai. Nah, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, yaitu si Muhammad, dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ditambah lagi firmannya, oleh karena Muhammad ini datang mendekat dengan mulutnya, dan muliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripada Tuhan, dan ibadahnya kepada Tuhan hanyalah perintah manusia yang dihafal-hafalan saja. Maka, Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib. Apa? Orang-orang pintarnya, orang-orang arifnya akan hilang. Mau begitu si Muhammad? Mau. Tapi kenapa ini teman-teman Islam kekeh bahwa ayat 12 ini adalah nubuatan kepada Muhammad? Karena mereka hanya mengkaji hanya ayat 12 ini yang mengatakan apabila kitab ini diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca. Seorang yang tidak dapat membaca. Ini hanya dikaji-kaji. Nanti kita lihat video berikutnya. Ini saja. Dan di kajian mereka nanti, Profesor Doktor itu nanti di video ini, dikatakan, ada katanya dia 12 ini, Hira yang hilang. Gua Hira hilang, dihapus. Digantikan menjadi hanya Hira. Di mana cocok di sini ada Hira di sini? Tempat tidak ada. Jadi kalau kita pertahankan ini adalah Muhammad, artinya Muhammad itu dikutuk oleh Tuhan. Karena Muhammad itu datang hanya dengan bibirnya kepada Tuhan. Padahal hatinya menjauh. Ibadahnya hanyalah hafal-hafalan yang diperintahkan oleh manusia saja. Mau seperti itu? Mari kita lihat cara mereka mengkaji. Yang hanya mengkaji ayat 12 saja.
tidak mengkaji secara utuh Yesaya 9 ayat 2, Yesaya 29 ayat 9 sampai 14 ini. Tadi kita pelajari di dalam kitab itu Tuhan marah kepada bangsa yang berpura-pura, sehingga Tuhan memeteraikan kitabnya kepada bangsa itu, sehingga baik yang bisa baca maupun tidak bisa baca kitab itu karena termeterai. Tapi kitab apakah yang Tuhan berikan, Allah berikan kepada Muhammad? Apakah kitab yang termeterai? Mari kita tanya Ustadz besar ini. Nabi Muhammad buta huruf atau tidak? Tidak. Dia bisa membaca dan menulis? Bisa. Sebetulnya bisa. Kalau untuk pengetahuan duniawi, huruf duniawi, saya mengimani bahwa Rasulullah itu buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan kemuliaan Allah. Huruf-huruf dalam Al-Quran itu kemuliaan Allah. Kalau huruf-huruf dalam Al-Quran, dalam tulisan Arab lain, dengan mudah Rasulullah baca itu, bahwa Rasulullah tidak bisa membaca. Bukan berarti beliau tidak bisa membaca huruf, tidak. Itu membaca alam raya. Siapa yang sanggup membaca alam raya? Apakah Rasulullah bisa membaca dan menulis huruf Arab? Tidak. Kenapa? Karena huruf tersebut ada di dalam Al-Quranul Karim, firman Allah yang suci. Beliau buta huruf enggak? Enggak lah. Orang beliau ucapkan, tapi menulis dan membaca tidak bisa. Apa yang diucapkan itu jadi huruf. Rasulullah tidak buta huruf, tapi tidak bisa membaca dan menulis. Buta huruf? Tidak. Kenapa? Orang yang diomongin jadi huruf kok. Ngerti gak sih? Allah, Jibril, Rasulullah. Rasulullah berbicara kepada sahabat yang menuliskannya. Ucapan itu jadi huruf. Dia buta nggak? Ya enggak lah, orang dia yang ngomong. Gimana sih? Bagaimana dia buta? Orang dia yang ngomong. Setiap kata itu jadi huruf. Dia nggak buta, orang dia yang ngomong. Gimana dia buta? Kalau dia buta, dia nggak ngomong, dia nggak hafal. Setiap ucapan beliau justru jadi huruf. Begitu. Ucapan beliau jadi huruf. Kalau buat saya pribadi kayak nama, beliau tidak buta huruf. Kenapa? Beliau yang membuat jadi ada itu huruf. Kalau beliau nggak ucapan, nggak ada itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dituliskan oleh para sahabat Rasulullah yang mulia. Berarti nenek saya juga bukan buta huruf, karena ucapannya itu bisa saya tulis jadi huruf. Apakah Nabi Muhammad buta huruf? Begini, ketika dikatakan ummi, tidak dapat membaca, itu yang seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 29 nomor ayat 12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 29 ayat 12. Di situ dikatakan bahwa ketika kitab itu dibukakan dan malaikat itu berkata kepada seseorang pria itu, bacalah, Iqra. Lalu laki-laki itu menjawab, aku tidak dapat membaca. Bukan masalah baca dan tulis secara hurufiah manusia, tapi sejak 600 tahun sebelum Rasulullah lahir dikatakan bahwa tidak bisa membaca adalah kitab yang dari Allah. Apa yang diucapkan itu jadi huruf. Rasulullah tidak buta huruf, tapi tidak bisa membaca dan menulis. Kenapa? Buta huruf? Tidak. Kenapa? Orang yang diomongin jadi huruf kok. Ngerti gak sih? Allah, Jibril, Rasulullah. Rasulullah berbicara kepada sahabat yang menuliskannya. Ucapan itu jadi huruf. Dia buta nggak? Ya enggak lah, orang dia yang ngomong. Gimana sih? Bagaimana dia buta? Orang dia yang ngomong. Setiap kata itu jadi huruf. Dia nggak buta, orang dia yang ngomong. Gimana dia buta? Kalau dia buta, dia nggak ngomong, dia nggak hafal. Setiap ucapan beliau justru jadi huruf. Begitu. Ucapan beliau jadi huruf. Kalau buat saya pribadi kayak nama, beliau tidak buta huruf. Kenapa? Beliau yang membuat jadi ada itu huruf. Kalau beliau nggak ucapan, nggak ada itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu dituliskan oleh para sahabat Rasulullah yang mulia. Yang dimaksud ummi itu tidak bisa membaca menulis tadi, Ustaz. Iya. Saya maksud Yesaya spasi 29 tanda bagi 12. tanda bagi itu titik 2. Titik 2 ya, titik 2. Yesaya spasi 29 titik 2 12.
Nggak usah lihat pasalnya. Nah, Boleh baca dulu. berarti itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya, mari. Yang dibilang Umi itu adalah beliau dibukakan tulisan surgawi. Iqra itu membaca, bukan membaca huruf-huruf yang dikenal di pada saat itu. Ya. Jadi menurut Ustadz ini, yang diberikan kepada Muhammad dibaca adalah membaca alam raya dan huruf surgawi. Maka dia tidak bisa baca. Kalau huruf-huruf Arab biasa bisa dia baca. Sedangkan Alkitab mengatakan yang diberikan adalah kitab yang termeterai. Jadi beda jauh kan? Dengan bermodalkan yang katanya Ustadz Profesor Doktor ini ahli bahasa Ibru, dia gampang menipu manusia. Ya jelaslah. Karena apa? Apabila dia menggunakan bahasa Hebrew, maka setiap orang yang mendengarnya seperti saya ini jadi lolak-lolok. Saya anggap semua apa yang dikatakannya itu adalah benar, karena saya tidak paham dan tidak mengerti bahasa Hebrew. Demikian juga orang lain tidak paham. Mereka yakin, dan saya pun yakin dan percaya bahwa Ustadz ini tidak akan berbohong, karena dia sebagai Ustadz, Profesor Doktor, S3, inilah modalnya. Modal untuk gampang menipu jutaan manusia. Ini bukan kata kayu nama. Ini bukan untuk menyerang agama Kristen dan Katolik, apalagi agama yang lain. Tidak. Ini sebagai gambaran justru aku sayang. Aku sayang. Kenapa aku sayang? Karena aku meneliti kitabmu. Kau tidak pernah buka-buka kitabmu bahasa aslinya. Aku sayang. Aku hormat. Makanya aku baca kitabmu dalam bahasa aslinya. Jadi jangan marah sama Kainama. Karena ini tertulis bukan di dalam Al-Quran. Dan Kainama nggak utak-utik, ini enggak. Dengan kata lain, Ustadz ini dengan sombongnya menganggap dirinya dialah yang paling bisa, dia yang paling tahu arti bahasa asli kitab kami itu. Penterjemah-penterjemah, para ahli penterjemah Alkitab kami bodoh semua, salah semua, hanya dia yang benar. Pada video berikut terlihat Profesor Doktor ini ternyata tidak bisa dan tidak ahli bahasa Hebrew, bahasa ahli kitab kami itu. Karena apa? Tidak pernah diterjemahkan secara utuh ayat 12 itu. Yang dikupas-kupas hanya ayat 12 itu yang ada catatan lo ya desefer, yang artinya kepada seseorang yang tidak bisa baca. Lo ya desefer, itu aja bolak-balik dibahas begitu panjang video ini. Lo ya desefer, tidak bertambah-tambah. Kalau dia juga menerjemahkan lo ya desefer ini dibuka catatan, dia tidak ingat itu. Berarti dia tidak bisa berbahasa aslinya itu. Kalau memang dia benar-benar ahli, benar-benar pintar dan ahli, tanpa lihat catatan, langsung terjemahkan ayat 12 itu. Jangan lihat catatan, lu ya sefer, itu aja bolak-balik. Pada akhir-akhir video ini nanti akan Anda perhatikan, dia menuduh orang Kristen bahwa orang Kristen mengklaim ayat 13 itu nubuatan untuk Yesus. Tidak pernah orang Kristen mengatakan itu dan tidak meyakini itu nubuatan untuk Yesus. Tidak. Nah, terus dituduh lagi pada aslinya katanya, itu ada katanya orat-orat itu di akhir video ini, ada tulisan yang dihilangkan Gua Hira, yang tinggal hanya Hira. Kemana cocoknya Gua Hira di ayat 12 itu? Kemana? Cobalah kita perhatikan video yang sangat panjang ini sampai ngantuk-ngantuk, yang bolak-balik
dibahas-bahas, dikupas-kupas seperti mendalam, kayak betul-betul mengkaji sangat mendalam. Ayat 12 hanya lo ya ada sefer. Nah, sekali lagi ini yang disebut sebagai kitab Nevi'im Mikraot Gedolot yang diterbitkan penerbit dari kalangan Yahudi, yakni penerbit Mashora Publications, diterbitkan di Brooklyn, New York tahun 2016. Nah, ini saya kutip dari halaman 582. Di bagian atas itu tertulis Sefer Yeshayahu. Sefer Yesaya kalau bahasa kita. Pada ayat yang ke-12 itu menjadi teks kontroversi ya, di antara Muslim, kemudian Kristiani juga begitu. Memahami teks yang sama, tetapi mempunyai kesimpulan yang berbeda. Tetapi kita coba untuk analisa secara linguistik dulu. Kalau kita lihat pada ayat yang ke-12 ini baris yang ke-1, 2, 3, 4 ya, mulai dari baris yang keempat dari atas itu. Tertulis Wenitan Hasefer. Nah, dituliskan di situ ya. Wenitan Hasefer al-ashar lo yada' sefer. Lemor kara. Disebutkan kata-kata kunci. Kara, naze, amarlo yada'ati sefer. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, wenitan hasefer itu maksudnya nitan itu dari kata natan. Natan artinya diberikan, memberikan. Jadi natan itu artinya sesuatu yang diberikan. Ya. Wenitan hasefer. Di sini ada kata kunci hasefer. Ini sudah ada penegasan di sini huruf he. Kalau huruf he itu di dalam bahasa Ibrani disebut hayidiyah. He hayidiyah. He sebagai penanda artikel tertentu. Ini lebih khusus menyasar pada objek yang sudah dikenal. Jadi sefer yang dimaksud ini adalah sefer yang sudah dikenal. Buku yang dimaksud di sini adalah buku yang sudah dikenal, sudah tertentu, tidak merujuk pada sesuatu yang umum. Hasefer kepada asher yang lo yada'ati sefer. Lo yada'ati sefer itu artinya lo artinya tidak. Yada pengetahuan, ya. Sefer buku. Jadi maksudnya yang tidak memiliki pengetahuan mengenai buku. Nah, uniknya dalam bahasa Quran Ibrani, ungkapan lo yada'ti sefer, saya punya Quran terjemahan bahasa Ibrani. Orang yang disapa di dalam Quran dengan sebutan lo yada'ti sefer, bahasa Arabnya disebut dengan sebutan ummi, al-ummi. Lo yada'ati sefer, bahasa Arabnya itu al-ummi, sementara dalam bahasa Ibrani ditulis dengan sebutan lo yada' sefer. Jadi lo yada' sefer, ini bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya al-ummi. Nah, ini menarik, karena apa? Karena kalau kita membuka Al-Quran, terjemahan bahasa Ibrani dari berbagai macam versi, itu ketika teks Arabnya berbunyi al-ummi, ternyata versi Ibraninya diterjemahkan lo yada' sefer. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ungkapan hey has-sefer tadi, has-sefer, hey itu kalau bahasa Inggrisnya the, bahasa Arabnya al. Kalau has-sefer, bahasa Arabnya al-kitab. Jadi bukan kitabun, tapi al-kitab. Jadi sekali lagi, di sini ada kata kunci, hanya disebut dengan sebutan lo yada' sefer
Kalau bahasa Arabnya al-ummi, sebagaimana kita lihat dalam terjemahan versi Yosef Yoel Rivlin, seorang ahli bahasa Ibrani, juga menerjemahkan lo yada sefer ketika menemukan frase al-ummi. Saya tidak membahas ini menyasar kepada siapa namanya, tapi yang jelas saya hanya menjelaskan ini aspek linguistik saja, bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Nah, kemudian ini tidak mengacu pada banyak orang, tapi hanya satu orang. Makanya disebut di sini menyasar satu orang saja. Lemor kara. Kemudian ada yang berkata kara. Kara. Kara naze. Kalau bahasa Arabnya iqra hada. Kara naze. Kara itu semacam fi'il amr kalau bahasa Arabnya. Bahasa Ibraninya disebut dengan istilah kara. Bahasa Arabnya iqra. Ze itu menunjuk pada kata ganti penunjuk. Hada. Kemudian we amar. Kemudian dia menjawab we amar. Ini satu orang ya, yang menjawab ini satu orang. Bukan dua orang, bukan tiga orang. Berarti ini ada semacam penanda. Satu disebut lo yada sefer, itu penandanya. Penanda yang kedua, penggunaan artikel hey, definite article hey tadi, the dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga yang menjawab itu amar, satu orang. Yang menjawab itu satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Satu orang ini menjawabnya, yang satu orang ini disapa dengan sebutan lo yada sefer, yang disebut al-ummi dalam bahasa Arab, mengatakan lo yada'ati sefer. Lo yada'ati sefer. Aku tidak bisa membaca. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, aku tidak bisa membaca. Lo itu kalau dalam bahasa Arabnya sama dengan ma. Lo sama dengan ma, artinya tidak. Yada'ati ana biqari. Yada'ti sefer ana biqari. Ma ana biqari itu bahasa Ibraninya sama dengan lo yada'ti sefer. Aku tidak bisa membaca. Nah, uniknya kalau kita lihat Alkitab versi bahasa Arabnya. Coba slide berikutnya Pak Dondi. Yang tulisan Arab ya. Yang tulisan Arab ya Pak ya? Ya, yang tulisan Arab. Yang ini Pak. Nah, ini ya. Ini disebutkan begini ya. Ini saya lihat dari versi Alkitab bahasa Indonesia berdampingan dengan bahasa Arabnya, diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, halaman 1887, itu ada perikop yang berbunyi bangsa yang buta. Ini terserah mau ditafsirkan secara harfiah atau secara maknawi. Kalau secara harfiah, ya buta dalam arti fisik. Ya itu. Alkitab dua bahasa atau dwi bahasa Arab Indonesia. Halaman 1887 perikop di sini berbunyi bangsa yang buta. Pasal 29 mulai dari ayat 9 sampai 16 itu disebutkan mengenai narasi ya, narasi teks secara utuh. Kalau bahasa kita menyebutnya satu perikop. Poin yang ke-12 disebutkan summa tunawilunahu liman la ya'riful qira'ah. Summa tunawilunahu. Nah, tunawilunahu itu kalau kita mengenal juga istilah tilawah. Mungkin Pak Dodi juga paham itu tilawah itu apa? Artinya membaca ya. Tilawah, membaca. Summa tunawilunahu liman la ya'riful qira'ah. Yang tidak mengenal baca, mengenal bacaan, qira'ah, la ya'riful qira'ah, wa taquluna lahu iqra' hada, bacalah ini. Fayujib
Maka dia menjawab. Ini satu orang yang jawab ini. Bukan dua orang, bukan tiga orang. Satu orang itu yang jawab. Fayujibu. Maka dia menjawab. Nah, ini menunjuk pada peristiwa masa depan. Jadi, pada Yesaya pasal 29, ini merujuk pada peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Makanya di sini menggunakan ungkapan yang bisa dikatakan fi'il mudhari kalau bahasa kita ya. La ya'riful qira'ah fayujibu la a'riful qira'ah. Jadi disebutkan aku tidak bisa membaca. Kalau aku tidak bisa membaca, kalau di sini diterjemahkan dalam bahasa kita. Coba kita lihat yang versi bahasa Indonesianya sebagai pembanding. Itu kalau diterjemahkan begini kan. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang. Nah, bukan banyak orang ya, tapi seorang, satu orang yang disuruh. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini. Maka ia satu orang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, dan sebagainya. Satu orang. Maka ia, sekali lagi, ia satu orang. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Aku tidak dapat membaca. Jadi kalau kita lihat itu versi bahasa Inggrisnya juga sama, menunjuk pada peristiwa di masa depan. Makanya kitab itu akan diberikan kepada seseorang yang muncul di masa depan. Jadi ini adalah sesuatu yang cukup menarik untuk dibicarakan. Nah, kemudian apakah ini ada hubungannya dengan persoalan nubuat? Kalau bahasa kekristenan disebut begitu, nubuat yang akan terjadi di masa depan. Apalagi ini nubuat mengenai seorang nabi di kalangan muslim, atau lebih tepatnya apakah ini merujuk pada Nabi Bani Kedar? Nabi Bani Kedar. Apa ada hubungannya ayat ini berkaitan dengan Nabi Bani Kedar? Nabi Bani Kedar ini istilah yang umum di kalangan Kristiani. Di kalangan Kristiani itu kalau menyebut Nabi kita Muhammad SAW dengan sebutan Nabi Bani Kedar. Kalau umat Islam disebut dengan sebutan orang Kedar. Makanya peristiwa di di Pulau Mentawai atau Pulau Nias itu kalau umat Islam disebutnya oleh saudara-saudara kita kaum Kristiani menyebutnya dengan sebutan orang Kedar atau Bani Kedar. Jadi kalau menyebut kita umat Islam dimanapun kita berada menyebutnya dengan sebutan Bani Kedar atau orang Kedar, biasanya itu sudah umum disebutkan begitu. Sedangkan nabinya, nabi umat Islam disebut dengan sebutan Nabi Bani Kedar. Nah, sekali lagi, apakah ayat 12 dari pasal 29 ketika ayat itu berbunyi, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Apakah ayat ini terkait dengan Nabi Bani Kedar atau bukan? Nah, tentu saja ini memang tidak sederhana untuk menjawabnya. Tapi sebelum menjawab, kita coba membahas pada ayat berikutnya. Ayat berikutnya itu unik, karena ayat berikutnya itu terkait dengan apa yang dikatakan oleh seseorang. Coba Pak Dondi bisa lihat ya, versi bahasa Indonesia saja dulu. Ya. Yesaya pasal 29 ayat 13. Ya. Tolong dibaca dulu artinya dalam bahasa Indonesia. Ya. Kemudian di situ ada ayat pembanding. Ini ayat merujuk pada ayat yang mana? Ya. Coba dicek. Saya bacakan dulu ya Pak ya. Ya. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia
yang dihafalkan. Ya. Itu adalah ayat yang tercantum dalam Yesaya. Nah, Ya. sementara dalam teks Yesaya itu ada ayat rujukannya dalam Perjanjian Baru. Sebetulnya itu diucapkan oleh siapa? Nah, Ya, coba dicek, Pak, dalam Ya. Perjanjian Baru. Yesaya 29, 12, 13. Nah, ini rujukannya ke Perjanjian Baru ya, Pak ya? Ya. Ini ke Matius 15 ayat 8 sampai 9 dan Markus pasal 7 ayat 6 sampai 7, Pak. Nah, kita rujuk saja dulu Matius, dalam Injil Matius pasal 15 ayat itu tolong dibunyikan, Pak Dondi. Ya. Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ya. Kalau dalam Perjanjian Baru itu menyasar kepada siapa di situ yang bicara? Kepada Yesus atau bukan? Kepada orang Yahudi ya, Pak ya? Ya, yang mengatakan begitu ajarannya kepada siapa yang menyatakan demikian? Oh, sebentar, Pak. Yang dianggap mengatakan dua kalimat itu adalah Yesus, Pak. Nah, sekarang kita lihat ya. Berarti kalau dalam pemahaman versi Kristiani, Yesaya pasal 29 ayat yang ke-13 itu terhubung dengan sosok yang bernama Kristus atau Yesus Kristus. Betul atau tidak? Iya. Berarti kalau dalam pemahaman nubuat itu tidak harus keseluruhan konteks. Keseluruhan ayat mulai dari ayat sekian sampai ayat sekian. Ya. Cukup kalau ayat itu terulang dan terbukti dalam Perjanjian Baru, berarti ini juga nubuatan mengenai Kristus, ayat yang ke-13. Ya kan? Karena Kalau begini, begitu, Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Yang di Matius tadi 15 ayat 89, di ayat 7-nya itu atau perikopnya itu adalah perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Diceritakan bahwa datang beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Ya. Kemudian berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Ya. Kemudian jawab Yesus kepada mereka dari ayat 3. Di ayat 7-nya begini, Pak. Hai orang-orang munafik. Nah, berarti di situ dianggap bahwa Yesus berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat dengan menyebut mereka sebagai orang-orang munafik. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, katanya, Pak. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia, gitu, Pak. Ya. Berarti ayat 13 itu ada kaitannya dengan sosok Perjanjian Baru yang bernama Kristus Yesus atau Yesus Kristus. Ya. Ayat 13. Dan itu diulang mengacu pada sosok yang bernama Kristus. Tapi hanya khusus ayat 13. Sementara ayat yang ke-12 ini kan tidak bisa dikaitkan dengan sosok yang bernama Yesus Kristus. Ya. Tapi ada sosok yang lain. Ya. Nah, sosok yang lain itu siapa? Tentu saja ini menjadi PR bagi semuanya. Tapi yang jelas ini selalu terkait dengan peristiwa masa depan. Jadi bukan hanya masa lalu, tapi masa depan juga terulang. Jadi masa depan juga membicarakan soal ini. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang ke-12 itu lebih khusus, itu bicara mengenai tadi saya sebut ada satu orang itu disebut la ya'riful kitabah, dia tidak bisa membaca, atau dalam bahasa Ibrani lo yada sefer, dia tidak tahu baca, dia tidak mengenal baca. Siapakah yang dimaksud itu? Kalau dicari dalam Perjanjian Baru memang tidak ada. Tapi dicari dalam versi Islam ada ayat seperti itu. Tetapi
tidak dalam, sekali lagi, dalam perjanjian baru, tetapi dalam versi referensi Islam. Dan itu mengacu pada peristiwa di satu tempat yang istimewa, dan itu disebutkan dalam teks Septuaginta. Nah, di situ kalau versi Islam, referensi Islam menyebutnya ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Sarannya pada ayat 13. Kalau ayat yang ke-12. Tapi kalau ayat yang ke-13 itu sasarannya kepada Kristus Yesus. Jadi ini ada dua orang yang dibicarakan pada pasal 29 ayat yang ke-12 dan ke-13. Sekali lagi sasarannya pada dua orang, bukan satu orang. Jadi kalau 12 ringkasnya kepada seseorang yang disebut dengan sebutan al-ummi, atau bahasa Arabnya la ya'riful kitab, atau al-ummi, atau lo yada hasefer, kalau bahasa Ibraninya. Sementara kalau ayat yang ke-13 menyasar kepada Yesus Kristus. Jadi dua ayat ini berdampingan sebetulnya pada dua orang, bukan satu orang. Nah, kemudian kita lihat dalam versi Ibraninya ini. Coba teks yang sebelum ini ya, slide sebelum ini ditampilkan Pak Dondi. Nah, di sini ada penjelasan dari Radah ya. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan covernya ya, cover Mikraot Gedolot Nevi'im, khususnya Sefer Yesaya. Di sini ada Radah yang bagian atas dulu sendiri, pojok kiri. Tulisannya Resh Dalet Kuf, Radah. Itu nama dari rabi yang kepanjangannya namanya adalah Rabbi David Kimchi. Nah, ketika mengutip ayat ini, ayat yang ke-12, ada penegasan has-sefer. Jadi sefer itu atau kitab itu. Al-asher lo yada sefer. Diberikan kepada orang yang tidak bisa baca. Has-sefer, sefer itu, kitab itu, al-asher lo yada sefer. Diberi kepada dia yang tidak bisa baca. Wa amar lo yada'ati. Dan dia menjawab, orang tadi yang tidak bisa baca itu, wa amar lo, dan dia lo yada'ati, aku tidak tahu likrat. Nah, di sini ditegaskan. Tidak tahu apa di sini. Maksudnya ditegaskan likrat sefer, tidak tahu baca sefer maksudnya. Jadi ini yang menegaskan adalah Rabbi David Kimchi bahwa yang dimaksud tidak tahu di situ tidak tahu baca. Ini ada penegasan. Ini bukan teks asli dari Masora ya. Ini penjelasan dari maksud teks Masora. Makanya hurufnya ini tebal semua kan. Al-asher lo yada sefer, we amar lo yada'ti. Ini semua hurufnya tebal. Tetapi ada satu kata yang ditulis tidak tebal tapi tipis. Yakni ungkapan likrat. Tidak bisa baca. Likrat, baca maksudnya. Sefer. Sefer artinya kitab. Jadi kalau diterjemahkan lo yada'ti likrat sefer, tidak tahu baca sefer maksudnya. Nah, di sini ada penegasan di sini ya. Saya tidak berani mengatakan apakah aslinya dulu ini ada kata yang muncul dalam teks Masyora atau tidak. Tapi beliau hanya menjelaskan ini maksudnya dalam hal ini adalah tidak tahu baca. Nah kemudian kita lihat yang versi bahasa Yunaninya. Ya. Itu yang likrot itu yang saya tandain kotak merah ya Pak ya? Ya betul, itu dalam teks Masoranya tidak muncul, tidak ada. Dan itu kemudian diberikan tambahan oleh Rabbi David Kimchi untuk menegaskan bahwa teks itu yang dimaksud tidak tahu, itu tidak tahu baca. Jadi orang yang disebut ummi tadi itu
La ya'riful kitab itu maksudnya tidak tahu baca kitab maksudnya. Makanya disebut di situ ada tambahan liqrat. Ungkapan liqrat, lamet, kuf, res, waf, kemudian huruf terakhir taf. Liqrat. Nah, ini yang teks bahasa Ibrani. Nah, kita coba lihat yang teks Septuaginta, Pak Dondi. Ya. Yang Tetap yang di apa? Kalau bisa teks yang bandingkan versi Sinaiticus dengan versi yang ada sekarang. Yang versi Sinaiticus, Pak Dondi ada kan? Sinaiticus ada, Pak, ya. Ini yang mau Septuaginta dulu, Pak. Ya. Ya, ini apa ya? Sebentar, Pak, saya share dulu, Pak, ya. Ya, ini apa ya? Pak, mic-nya mute, Pak, itu, Pak. Oh ya, ini yang versi bahasa Yunaninya ya. Ya, di sini ada Yunani, ada Ibrani, Pak, sekalian, Pak. Ya, yang paling atas itu Paleo Hebrew. Nah, yang paling itu. Paleo Hebrew itu agak susah membacanya, tidak semua orang bisa karena ini dipakai di kalangan Yahudi Samaria ya. Nah. Kalau bahasanya disebut Yahudi Samaria. Sebetulnya kalau istilah Yahudi Samaria kurang tepat. Ya. Yang betul orang Samaria, orang Israel Samaria, bukan Yahudi Samaria. Saya Tapi nyebutnya lebih itu tulisan gampang. cacing, Pak. Oh ya. Paleo Hebrew, Ibrani kuno ya. Iya, iya. Nah, sementara yang tulisan agak kotak-kotak itu tulisan bahasa Ibrani, aksaranya disebut ketaf Asyuri. Ketaf Asyuri. Bukan ketaf Asyuri itu aksara Assyria, bukan aksara Ibrani. Makanya disebut ketaf Asyuri. Tapi ini sudah umum diketahui, dikenal dengan nama aksara Ibrani. Sudah umum sekarang. Nah, kita lihat, kita bandingkan ya. Kalau dalam teks Ibraninya di situ, wanitan hassefer al-asher lo yada sefer lemor karana ze we amar lo yada'ati sefer. Tidak ada penyebutan nama lokasi di mana sang manusia laki-laki yang tidak bisa baca itu menerima kitab. Tidak disebutkan nama lokasi. Tapi coba kita lihat pada ayat yang ke-12 versi Yunani. Nama lokasi di sini juga tidak disebutkan, tetapi ada kalimat penjelas di sini. Penjelasnya apa? Ada istilah escheiras di sini ya. Kalau teksnya lengkapnya kaedo tesetai ya, disebutkan kaedo tesetai to biblon. Biblon itu kalau bahasa kita menyebutnya ya buku atau kitab. Tapi ini menunjuk pada satu benda, bukan banyak ya. To biblon. Itu escheiras. Nah, ini bentuknya jamak di sini. Escheiras di sini. Ada huruf H, epsilon, iota. Nah, kenapa disebut iota? Ini kalau bahasa Kristus menyebutnya nokta ya. Tidak ada satu nokta pun yang akan dihilangkan dari hukum Torah. Nah, ini iota. Kemudian huruf Rho, kemudian alfa dan sigma. Kalau dibaca heiras,
antropo. Nah, di sini juga menunjuk pada satu orang, antropo. Kemudian me epistamenon. Epistamenon kalau dalam bahasa kita sama dengan episteme, pengetahuan ya. Grammata. Grammata itu sama dengan tulisan. Grammar, grammar itu menunjuk pada tulisan. Nah, di sini kalau kita lihat bahasa sederhananya ini eis heiras antropo. Ini kalau bahasa kita terjemahannya di tangan orang me episteme grammata, yang tidak tahu baca. Jadi ini kitab ini diserahkan di tangan orang yang tidak tahu baca. Padahal kalau kita lihat dalam teks Ibraninya, istilah tangan di sini nggak ada. Istilah yad nggak ditemukan. Yadai juga nggak ada penyebutan di situ. Bukannya heras itu Pak, tangan Pak? Mana? Heras itu Nggak, bukan dalam tangan. bahasa Ibraninya. Dalam bahasa Ibraninya nggak ada. Ya. Ibraninya nggak ada di sini. Jadi dalam bahasa Ibrani istilah buku ada, sefer. Istilah orang juga di situ juga ada. Kemudian yang dia tidak bisa baca, iya ada. Dalam versi Yunani, istilah di sini ada heiras, artinya tangan. Ternyata dalam bahasa Ibrani di sini nggak ada. Pertanyaannya sekarang, sebetulnya teks Septuaginta itu dari teks Masora yang dicantumkan ini, atau memang dari teks yang lain, teks Ibrani yang lain? Atau ini merupakan sebuah penjelasan? Ini kan tentu saja harus merupakan PR bersama ini. Ini teks asli atau teks tambahan istilah heiras ini? Masalahnya kan gini Pak, Masora sendiri kan itu baru di abad 9-10 Pak ya? Nah, tadi kan sudah saya jelaskan, itu abad 9-10. Nah, sementara teks Yunani ini itu abad ketiga sebelum Masehi. Ya, mohon maaf Pak, kan? Mohon maaf. Kalau yang Septuaginta yang Bapak tadi jelaskan yang diterjemahkan hanya 5 buku Musa, itu yang saya tahu kan itu adalah perintah daripada Raja Ptolemy II kepada 72 rabi-rabi sebetulnya Pak ya. Itu yang saya tahu di tahun 270 Masehi sampai 132 Masehi Pak. Tetapi Septuaginta yang ada dalam bentuk yang terakhir sekarang kita tahu ini Pak, ini kan sebenarnya sudah merupakan koreksi daripada kalangan Kristen, yaitu Hesisius, Origen, dan Lucian Pak. Betul ya Pak ya? Nah, itu kalau nggak salah kan baru dikoreksinya tuh kira-kira baru di abad 3 Masehi Pak. Atau 4 Masehi, saya kurang kalau nggak salah abad 4 Masehi kalau nggak salah Pak ya. Nah, karena pada zaman Masehi sendiri dari mulai tahun Masehi itu sudah banyak versi-versi Septuaginta yang berbeda-beda gitu Pak. Nah, dalam konteks itu kita akan lihat ternyata versi teks Septuaginta itu tidak tunggal, ada macam-macam. Nah, betul. Salah satunya itu teks yang termaktub dalam kode teks Sinaiticus. Betul. Nah, apakah di situ tertulis istilah heiras, antropo, atau istilah lain yang di situ tercantum? Coba kita bandingkan dengan versi Sinaiticus. Bagaimana teks itu berbunyi? Apakah sama? Kalau di sini kan kita bandingkan antara teks Masora Ibrani dengan teks Yunaninya tidak sama, ya kan? Nah, sekarang kita bandingkan teks yang Yunani ini, kita bandingkan dengan teks Sinaiticus yang Yunani. Apakah sama atau tidak? Coba kita bandingkan. Kita lihat Pak ya. Ini berarti yang kemarin saya pertontonkan nih Pak. Nah, coba kita bandingkan. Sebentar Pak. Tadi punya Bapak mana ya? Nah ini. Oke, sebentar Pak ya. Ini Pak, kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Nah, ini sorry Pak, sebentar. Saya mau kasih lihat ini Pak. Di sini kan ada keterangan begini Pak ya, sebentar. Ini ada
kan ada sebutan folio 53 Pak. Ini yang saya kotak di sini Pak. Kelihatan nggak Pak? Yang di tengah-tengah kotak merah kecil tuh Pak. Iya, betul. Ada angka 53 nih Pak ya. Ya, itu folio 53. Nah, ini. Ini betul Pak ya? Ya. Nah, saya tuh udah simpan semua Pak, setiap lembar dari Kodeks Sinaiticus Pak. Oh, bagus lah. Supaya nanti bisa bandingkan. Ya. Torehan hurufnya itu kan menjadi sebuah kajian nanti. Ya. Nah, ini kalau saya perbesar di sini, ini kan saya screenshot dari websitenya Pak ya. Nah, ini terlihatnya begini Pak. Nah, ini dia. Ini saya perbesar jadi begini Pak. Nah, ini. Ya. Nah, ini jadi begini. Epsilonnya sama sigmanya itu beda Pak, besar dan tingginya gitu. Memang kalau kita lihat dari pembesaran tulisan ini ya, ini kan sebetulnya kita bisa mengkaji dari sisi kajian kodekologi atau bahan penulisan manuskripnya, sekaligus kajian tulisan-tulisannya. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, itu ada huruf H, Ya. ada huruf iota, ada huruf rho, Ya. ada huruf alfa, itu Ya. bentuk hurufnya sama. Ya. Saya ulangi lagi, ada 4 huruf yang kalau kita lihat dari teks sebelumnya hurufnya sama semua besarnya. Ya. Saya ulangi lagi, huruf H, iota, rho, dan alfa. Ternyata di situ, maaf, di sini ada tambahan huruf kecil sekali di tengah-tengah huruf H dan iota, yakni huruf epsilon. Nyempil Pak ya. Ya, semacam disisipkan di tengahnya. Ya. Kemudian di bagian akhir itu hurufnya samar-samar ya. Itu Ya. juga hurufnya kecil juga. Hurufnya kecil. Itu huruf sigma. Ya. Kalau bentuknya itu seperti huruf C ya. Seperti Ya. huruf C kecil di situ. Ini apa ya? Arti- Epsilon dan Ya, sigma ini ya. ya. Nah, ini. Epsilon dan sigma. Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat yang di bagian apa? Bagian yang di sini yang tulisan di apa? Sudah di Ini apa bentuk ya? ketikan ya. Lihat di situ. Di situ terus apa? Ini Pak. Ya, Khiras, H, kemudian diperbesar aja nggak apa. Sebentar. Dimerahin nggak apa. Ya, sebentar. Nah, ini Pak. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini apa ya? Mana tadi? Ah iya ini nih. Nah, Nah, ini H, iota, rho, alfa, sigma. Itu tidak punya makna di sini. ya. Ini diartikan apa tidak punya makna. Ini dikatakan sebagai scribal error. Kenapa? Tidak punya makna. Sama sekali nggak punya makna. Sekali lagi tidak punya makna. H, iota, rho, alfa, sigma. Makna apapun tidak bisa bunyi di sini. Apalagi terkait dengan eis di sini, kemudian ditambahkan ada kata-kata antropo, menunjuk pada satu orang di sini. Ini yang menunjuk pada istilah milik di sini ya, milik. Jadi ini ada kata benda yang sebetulnya itu harus terkait dengan milik seseorang, ya. Kata benda milik dari seseorang. Seseorang itu disebut dengan sebutan antropo di situ. Tapi ini nggak bunyi maknanya apa, tidak teridentifikasi. Ini scriber error, ya. Kemudian ini dari mana cara pembetulannya ini? Ternyata di sini ada kata-kata aslinya hira, tapi kemudian ditulis apa ini? Heiras. Ya. Heiras. Kalau heiras ada maknanya, artinya tangan-tangan. Iya. Tangan-tangan ya. Ya. Tapi apakah betul aslinya heiras? Kalau dari sisi bentuk tulisan itu pasti ditambahkan belakangan. Iya. Tapi kalau ini disesuaikan dengan tulisan aslinya hanya 4 huruf saja, yakni H,
iota, rho, dan alfa. Iya. Hira itu menunjuk pada kata benda. Arti harfiahnya ya hira, artinya gua Hira itu. Ya. Gua Hira miliknya orang yang tidak bisa baca gitu. Nabi orang Kedar, Pak. Itu tafsiran ya. Itu tafsiran. Tapi yang jelas ini Hira dari milik seseorang yang tidak bisa baca dan tulis tadi. Atau singkatnya, ini Hira, gua Hira milik dari orang yang tidak bisa baca. Dalam bahasa Ibraninya, dalam bahasa Yunani disebut es Hira antropo. Kalau diterjemahkan satu-satu begini nih Pak Dodi ya. Iya Pak. Ayat yang keberapa ya? 12. Sebentar, saya cek. 29. Mana 12? Ya, 12 ya. Kai itu artinya dan. Dote setai akan diberikan. Jadi ini peristiwa menunjuk pada masa yang akan datang ya. Akan diberikan, akan disampaikan. Ya, tepatnya akan diberikan. Dote setai akan diberikan. Biblon bisa bermakna gulungan, bisa bermakna buku, tapi bentuknya hanya satu saja. Satu buku atau satu gulungan. Makanya ada penanda toito, artinya this, ini, buku ini, ya. Jadi buku ini dan buku ini akan diberikan. Berarti peristiwa menunjuk pada masa depan, ya. Dan buku ini akan diberikan. Es itu artinya bisa in, bisa into, ya. Heiras, antropo, heiras itu artinya tangan-tangan. Antropo itu seseorang. Jadi ini kalau diterjemahkan tangan-tangan, diberikan kepada tangan-tangan seseorang, itu sepertinya ada sesuatu masalah di sini. Kenapa? Karena kalau ini kata benda, sementara kata hira juga kata benda, juga bisa terkait dengan kata Yunani ini. Hira antropo maksudnya gua hira milik orang, milik seseorang. Me epistamenon yang tidak memiliki pengetahuan gramata tulisan. Jadi ini sebetulnya lebih tepat mengacu pada kata benda. Dan kata bendanya itu satu. Tapi di sini kok jadi dua. Heiras, ya. Padahal di sini ada istilah eis. Nah, di sini ada sesuatu yang bermasalah di sini. Seharusnya ini menunjuk pada satu benda, bukan banyak. Kalau setelah kata es, Pak, itu bisa nama tempat nggak, Pak? Justru itu seharusnya yang lebih tepat, nama benda, entah itu objeknya apapun, pokoknya benda. Benda itu bisa nama tempat atau nama benda selain tempat, bisa. Tetapi harus dalam konteks tunggal di sini, nggak bisa jamak. Kalau heras jamak. Nah ini problem, ya kan? Tapi kalau itu dibaca dibaca hira, itu kan satu benda, bukan banyak. Ya kan? Berarti ini gramatikal. Kalau di sini tulisannya sama, hira itu sudah benar. Justru kalau disebutkan heras, ini jadi bermasalah. Jadi bermasalah di sini. Ya kan? Apalagi di sini huruf sigma yang akhir tulisannya kecil, kemudian huruf epsilon tulisannya juga kecil. Ya kan? Itu problem. Jadi kalau ini bacaannya hira, itu umat Islam boleh mengklaim bahwa ini adalah nama gua hira. Gua hira dari milik seseorang yang tidak bisa baca. Itu secara historis terbukti ya, terbukti.
Tetapi ayat 13 tadi itu bisa untuk Yesus Kristus karena dikutip juga dalam Perjanjian Baru, ya kan? Tapi kalau Hira ini kan dalam Perjanjian Baru tidak ada. Ya. Adanya dalam kitab hadis. Ya. Hadisnya Muslim itu kan. Tapi yang jelas ayat 12, ayat 13 itu kalau dibaca secara utuh memang tidak menyasar kepada bangsa Israel, tapi menyasar pada seseorang. Ya. Nah kan Yang kalau ayat kita 2. bandingkan Pak, ini kalau tulisan Kherasnya seperti ini, kita kan bisa ngelihat Pak di ayat-ayat yang lain Pak ya. Contohnya nih, misalnya nih Ya, di ya, Psalm Mazmur ya ini kan 142 ayat 6. Kheras Ya. tulisannya epsilonnya sama tinggi Pak, sigmanya juga sama tinggi. ya. Nah, Berarti ini kan kalau aslinya seperti ini kan kita boleh menyatakan ini bermakna tangan-tangan, Ya. Kheras, ya, tangan-tangan, ya kan? ya, Sementara yang tadi tulisannya hanya He, iota, Rho, dan Alpha, itu kan kata bendanya seharusnya cuma satu, ya, tapi kemudian bisa dijamakkan di situ. Apalagi huruf epsilon dan huruf sigma kecil semua. nah, Berarti kan itu ditambahkan oleh orang belakangan. Saya tidak berasumsi bahwa orang itu agamanya apa, saya tidak akan sebutkan. Ya. Ada orang yang punya kepentingan lah ya, untuk menambahkan itu supaya tidak sesuai dengan fakta realnya. ya. Gitu. Nah kita lihat Pak di ayat-ayat lain Pak. Nah ini di Ayub Pak, pasal 4 ayat 3. Tulisannya jelas, sama tinggi, sama besar, Kheras. Ya, benar. Tulisannya Kheras, Kai Kheras dan tangan-tangan ini maksudnya. Kai Nah. Kheras dan tangan-tangan. Ini Ini juga arti Pak, harfiahnya. di Ayub 4 ayat 3 tadi ya. Tadi double. Ini Heras. Kemudian ini ini kalau ini Khiras ya Pak ya. Ya ini Khiras. Nah, ini dari Ayub 15 ayat 25. Ya. Nah, ini kemudian dari Proverbs Pak. 31 ayat 19. Kherasnya juga Ya. semuanya sama tinggi. Ya kalau aslinya memang ditulis oleh penulis yang sama, mesti tulisannya ya Nah, bentuknya sama. ini Tapi kisah kalau para ditulis, rasul Pak nih Pak. Eh, Kisah para rasul pasal 6 ayat 6. Nah, ini Pak yang Kisahnya menarik sama. nih Pak di Kidung Agung Pak. 5 ayat 4 dan ayat 5 nih Pak. mm, Ada kata-kata khira Pak di situ Pak. ya, Di ayat Tapi 4-nya ada khira, di ayat 5-nya kheras. ya. Jadi artinya Dua benda yang tidak sama di sini maksudnya. ya, maksud saya gini Pak. Di dalam Septuaginta memang ada kata khira dan juga ada kata kheras yang sebenarnya beda kata gitu kan Pak ya. Ya, beda kata, beda maksud, beda referensi. Ya. Sedangkan di Yesaya 29 ayat 12 itu terlihat jelas bahwa itu aslinya khira tetapi dirubah atau ditambahkan 2 huruf yang dibaca menjadi kheras kan Pak gitu ya. Ya, Nah itulah ya yang memang problemnya dalam bahasa Yunani itu setiap kata itu ada sesuatu tulisan yang sama tapi nanti bisa maksudnya berbeda. Itu bisa. Makanya ada perlu pembelajaran bahasa Yunani yang lebih intensif. Tapi harus jadi catatan. Kenapa kok Hira ini dikaitkan dengan Gua Hira? Itu kan sesuatu yang mungkin diperdebatkan ya. ya. Apa hubungannya antara Hira dengan Gua Hira? Begini, kalau Gua Hira itu kan sepertinya huruf H ya. Ya. Nah, masalahnya kenapa nggak muncul dalam bahasa Yunani? Kok bukan Hira kok jadi Hi? Kan ada yang bertanya begitu. Ya. Ingat, dalam bahasa Yunani tidak mengenal huruf H. Oh. Makanya YHWH, YH. Misalnya kata Yohanan itu. Kan ditulis Ioanan. Oh ya. Kan hanya nggak bisa. Dalam bahasa Ibrani huruf H ada, dalam bahasa Yunani huruf H tidak ada. Makanya bisa dihilangkan atau diganti dengan huruf Hi. Nah, itulah sebabnya di sini terbaca Hira. Karena huruf H digantikan dengan huruf Hi. Harusnya kemarin Bapak ikut kemarin waktu saya sama Ustadz Kenama Pak.
Jadi logikanya secara kebahasaan begitu. Kalau bahasa Yunani tidak mengenal huruf H, maka bisa digantikan dengan huruf yang paling dekat. Maka muncul huruf Hi. Secara pengucapan ya Pak ya, dekat ya Pak ya? Ya, secara pengucapan. Dan secara tulisan juga tertulis huruf Hi. Makanya kalau kita lihat semua tulisan dalam bahasa Yunani, kalau menyebut kata gua Hira, ditulis begini, huruf Hi, epsilon, rho, dan alfa. Jadi semua tulisannya Hira begitu. Ya, Hira. ya. Makanya jadi kemarin Hira. saya buktikan Pak, di dalam tulisan-tulisan orang Yunani yang berbahasa Yunani, menggunakan kata Hira untuk menceritakan tentang Islam, diterjemahkan dengan kata Hira Pak. Iya, sudah benar itu. Ya. Sudah benar. Dan itu menunjuk pada sesuatu gua. Ya. Atau Ini lubang. Pak, Hira. Ini bercerita tentang Islam. Ya. Dan ini salah satu bukti ya, disebutkan Hira Kontastemeka. Ya, disebutkan gua Hira yang ada di kota Mekah maksudnya. Ya. Jadi disebutkan apa itu? To Aros Hira Konta Te Mekah. Jadi gua Hira yang ada atau terletak di kota Mekah di sini. Maksudnya begitu. Ya. Jadi kata Hira yaitu makanya di sini ha ya. Dalam aksara Yunani digantikan dengan posisi huruf X di sini. Ya, tapi dibaca hi. Ya. Bukan hi, tapi Hira. Dibaca Hira. Ada 4 huruf. Jadi sebetulnya kalau tidak ditambah-tambah dengan huruf kecil-kecil tadi, itu sudah betul bacanya Hira. Tapi karena ditambahkan, karena ada kepentingan tertentu, maka di situ tidak bermakna gua Hira, tapi digeser ke makna tangan-tangan. Tangan-tangan orang yang tidak bisa baca tulis. Padahal di sini di gua milik orang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Siapa namanya? Ya terserah, mau namanya siapa, itu urusan orang lain. Tapi di sini yang dimaksud ini gua Hira milik orang yang tidak bisa baca. Dan dia menerima kitab, disuruh baca, tidak bisa baca. Dan itu diberikan kitab itu di gua Hira milik orang yang tidak bisa baca tulis. Nah, siapakah lagi dia? Pasti menyasar pada satu orang itu. Tidak ada yang lain. Sebagaimana ayat yang ke-13, 29 ayat yang ke-13 itu juga menyasar pada satu orang itu. Yang mengulang ayat itu. Di dalam perjanjian baru terdokumentasi. Matius Kalau 15:89 Pak ya. Ya. Sedangkan ayat yang ke-12 terdokumentasi dalam dokumen Islam. Nah, kalau satu perikop ini ya ditujukan kepada Bani Israel, tidak mungkin ayat yang ke-13 itu nyantol di perjanjian baru. Ya kan? Kalau, sekali lagi, kalau satu perikop ini ditafsirkan bahwa itu hanya menyasar kepada Bani Israel saja, maka tidak mungkin ayat yang ke-13 pada pasal 29 itu justru berhubungan dengan seseorang yang tertulis dalam perjanjian baru, yakni Yesus Kristus. Sementara ayat yang ke-13 itu secara pasti menyebutkan satu orang, dan itu dia tidak bisa baca tulis, dan itu referensinya termaktub dalam kitab saudara kita kaum muslim yang disebut sebagai Bani Kedar atau orang Kedar. Sedangkan kitab ini diberikan kepada orang yang tidak bisa baca, letaknya di tempat yang disebut Hira Antropo, di Hira miliknya orang yang tidak bisa baca tadi. Siapakah dia? Saudara kita kaum Kristen menyebutnya Nabi Bani Kedar itu. Nah, itu kita bisa lihat. Saya bersyukur Pak. Saya bersyukur
kajian kita malam ini, saya tadi takut sempat mikir saya dikoreksi nih sama Pak Ali nih. Apanya? Yang ini, Yang masalah dikoreksi. keras ini, yang penemuan saya hero jadi keras ini, saya tadi takutnya dikoreksi sama Pak Ali nih. Tapi alhamdulillah Pak Ali juga setuju dengan saya nih Pak. Ini bukan masalah setuju atau tidak, Ya. ini kejujuran ilmiah Ya. berkaitan dengan bahwa tulisan yang kecil ini, yang ada sisipan di tengah-tengah dan di bagian belakang, kalau dia bagian belakang ditulis dengan huruf besar, mungkin bisa beralibi ya, itu Ya. ditulis bentuknya sama. Tapi ini kan tulisannya kecil sekali. Ya, itu Ya dia kan? Pak. Padahal di sini ada tulisan-tulisan besar. Sementara di tengah-tengah ini disisipkan huruf E-nya di sini. Maksud saya gini Pak, maksud saya gini. Secara logika, ini tidak mungkin ditulis oleh satu orang ya Pak ya? Pasti ditulis oleh orang lain Nah, yang mencoba untuk ditambahkan. ya. Ya, tentu saja untuk kepentingan tertentu. Kasus seperti ini bukan hanya dalam teks Yunani, Pak Dendi. Ya. Seperti kata zam-zam, itu saya punya dokumennya. Itu ada beberapa versi. Ya, ya. Satu ditulis BR zam-zam. Nah, Zam-zam, pakai huruf zayin ya. Satu lagi versi ditulis pakai istilah zamum. Zamum, huruf waf. Huruf waf dengan zayin itu kan lurus, yang satu bengkok. ya. Ya kan? Ya, ya. Nah, satu versi lagi ditulis dengan istilah zamzab. Zamzab. Jadi huruf mim bagian belakang itu kan ada penutupnya itu. Ya. Tapi dibuang jadi huruf bet. Nah, kasus seperti itu juga ada dalam bahasa Ibrani. Kebetulan tiga-tiganya dokumennya saya punya. Oh, Masya Allah. Tapi di situ akan kelihatan konteksnya itu bahwa apa itu ada sesuatu yang nggak beres. Nah, sama dengan kasus ini Hera ini. Heras. Heras ya. Heras, Heras ini ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kajian linguistik atau filologi. Karena ini ada tambahan huruf kecil-kecil ditambahkan belakangan, tidak mungkin ditulis bersamaan. Ini karena tidak bisa dihapus, maka ditulis huruf kecil di tengah-tengahnya. Jadi Heiras, padahal seharusnya Hira. Nah, kecuali begini Pak, seandainya istilah Hira ini dianggap sesuatu yang salah, tidak mungkin itu muncul di tempat lain. Ya kan? Di tempat lain kan juga muncul kata Hira. Iya, betul Bang. Ya kan? Hira. Berarti apa yang tertulis di sini sudah benar, istilah Hira dipakai. Iya. Tapi kenapa di sini ada penambahan 2 huruf sehingga terbaca Heras? Tahu Pak, maksud saya? ini ada kayak semacam tulisan-tulisan yang di tengah-tengah nih. Menurut Pak Ali gimana nih Pak? Nah, ini ada tulisan-tulisan tambahan seperti ini Pak. Ya itu tadi ada semacam koreksi dari orang-orang yang muncul belakangan. Namanya koreksi itu kan pasti kita harus lihat siapa yang pertama kali menulis dan siapa yang membenahi, ya kan? Terus pembenahannya itu alasannya apa? Nah ini kajian filologi yang cukup pelik sebetulnya. Iya. Makanya kalau bacaan yang awal berbeda dengan bacaan yang akhir, sementara di situ bukan bicara soal scriber error, tapi bacaannya sudah benar, tapi kalau dikoreksi berarti ada tujuan lain, ya kan? Nah itu. Ya. Itu problem yang harus kita cermati. Tapi poin diskusi kita malam ini kelihatan Pak Dondi, bahwa seseorang yang menafsirkan bahwa oh itu tidak terkait dengan siapapun, tidak terkait dengan tokoh manapun, apalagi terkait dengan tokoh agama tertentu. Itu tentu saja jawaban seperti ini harus dikoreksi. Kenapa? Kalau seandainya Yesaya pasal 29 ayat yang ke-9 sampai 16 terkait dengan bangsa yang buta itu hanya mengacu pada bangsa Israel, tidak mungkin ayat ke-13 itu dikutip lagi oleh Kristus dan itu menyasar pada pribadi Kristus, seseorang yang bernama Kristus Yesus. Ya kan? Kalau seandainya itu untuk bangsa Israel. Kenapa kok itu hanya dicomot satu ayat kemudian termaktub dalam perjanjian baru? Kan? Berarti itu ada pesan nubuatan yang dikemukakan untuk mengacu pada seseorang.
Nah, ayat 12 juga sama. Ayat 12 juga berkaitan dengan seseorang yang tidak bisa baca dan tulis. Di Gua Hira ya Pak ya. Nah, kebetulan itu termaktub kata Hira. Itu nanti begini Pak Dondi, sama dengan Yesaya pasal berapa ya? 7:14. Mengenai seorang yang menunggang keledai dan menunggang onta. Oh, itu Nah, kalau nggak itu. salah Yesaya 21 kalau nggak salah itu Pak. Itu ada yang berpendapat begini, oh itu nggak ada hubungan dengan nubuat, dengan munculnya seseorang, nggak ada. Ada kan yang mengatakan begitu? Tapi itu terbantah bahwa itu berkaitan dengan nubuat. Yang mengatakan nubuat itu siapa? Rabi sendiri. Nanti suatu saat kita akan bicara. Siapa? Yesaya 217 bukan Pak? Ya, 217 ya. 217. Nah, itu ada yang mengatakan itu terkait dengan kisah biasa, nggak ada hubungan dengan nubuat. Tapi itu nanti ada rabi yang menyebutkan itu ada nubuat. Tapi nubuat mengenai kedatangan orang yang disebut nabi palsu. Yang menunggang onta dan orang yang mengaku sebagai Mesias tapi Mesias palsu. Nah itu mengenai dianggap palsu atau tidak itu kan urusan seseorang. Tapi kan terkait dengan kedatangan seseorang. Itu yang penting. Ayat ini juga sama. Kebetulan Yesaya 29 ayat 12 dan 13 itu sama-sama menyasar pada satu orang yang berbeda zaman ya. Itu menarik sebetulnya. Terkait nanti. Jadi saya lulus Pak. Hah? Jadi saya lulus Pak. Ya tidak salah kalau disebutkan Hira tidak salah. Bacaan itu udah benar. Nah masalahnya begini, siapa yang bisa menjamin bahwa bacaan Hira di situ salah? Ya, itu dia pertanyaan saya Pak. Sekarang harus bisa buktikan bahwa bacaan Hira di situ salah. Siapa yang bisa buktikan bahwa bacaan itu salah? Kalau tidak bisa buktikan bahwa bacaan itu salah, berarti itu bacaan benar. Cuma kenapa ada alternatif bacaan, dibaca Heiras. Nah, kalau dibaca Heiras, sehingga memunculkan dua tambahan huruf lagi yang ditulis dengan huruf kecil di tengah dan di bagian belakang. Kita itu masalah. Kita mau lihat websitenya nggak Pak langsung Pak? Oh boleh. Ya, supaya kita jangan disangka ngarang gitu Pak. Sebentar Pak ya. Ya gimana? Ya sebentar Pak. Ini kan ada linknya nih Pak ya. Nah ini saya langsung klik aja nih Pak. Yang tadi kan saya udah kasih link tuh ya. Nah ini adalah link untuk. Sebentar saya share ya Pak ya. Nah ini Pak. Ini linknya langsung nih. Ini kok bisa lihat Pak Ali ya. Pak Ali mic-nya karena di mute tuh Pak. Ya ini kodek Sinaiticus. Nah. Ya. Ini bisa saya gerak-gerakin nih Pak. Nah ini kan. Ya benar. Berarti kan ini kan asli nih website-nya nih Pak. kodeksinaiticus.org nih. Ya. Ini Isaiah chapter 29 verse 12 ya Pak ya. Nah, ini yang di sini kita juga bisa. Nah, ini kita juga bisa gerakan tuh. Ini ayat yang 12 nih. Nah, ini. Nah, itu Pak. Itu ada keterangan tuh Pak. CB3 itu Pak. Heiras. Kelihatan nggak Pak yang di kursor tuh ada kotak putih? Iya, betul. Nah, CB3 itu adalah kode scribernya Pak. Kode penyalinnya Pak. Oh, iya. Nah, jadi ada kode penyalin. Diberikan kode CB3 yang menuliskan mengganti menjadi Heiras Pak. Bukan penulis asli memang. Bukan itu penulis penyalin. asli. Ya. Penyalin. Ya. Nah, itu kan berarti jelas ya. Jadi begini, mungkin kita harus bijak memahami teks ini. Ini sebetulnya ada teks yang ditulis oleh penulis asli dan ditulis oleh orang yang mengoreksi atau penyalinnya. Penyalin berikutnya gitu ya. Ya. Penyalin berikutnya. Ya. Tetapi ini dianggapnya mungkin sama dengan dua alternatif bacaan. Ya. Alternatif bacaan yang ditulis oleh penulis asli ditulis dengan istilah Hira. Ya. Sementara
alternatif bacaan berikutnya adalah khairas. Nah, dua bacaan ini tentu saja menarik untuk didiskusikan karena ayat 12 ini terkait dengan ayat yang ke-13 yang mengacu pada seseorang. Yang satu tertulis dalam perjanjian baru, yang satu tertulis dalam dokumen Islam. Nah, ini kan menarik itu. Ya. Nah, ini Pak, ini kan folio 53 ya Pak ya, yang di sebelah kiri atas nih Pak. Ya. Isaiah 29 9 to 38, library-nya BL folio 53 scribe B Pak. Nah, ini ada scribe B-nya nih. Berarti mungkin yang awalnya menyalin tuh penyalin dengan kode B, kemudian yang di kata Heras ini ada CB3 Heras gitu. Itu penyalin yang kode lain gitu Pak ya. Karena di situ sudah semakin tegas kan, itu menunjuk pada objek tertentu yang sangat sangat Islami, dan kita harus paham istilah hira itu kan sesuatu Islami itu. Siapa lagi gitu ya Pak ya? Iya. Ya saya tidak menyebut nama orangnya ya, karena itu saya kira itu klaim agama tertentu ya. Tapi di situ gua Hira milik orang yang tidak bisa baca, sudah jelas di situ siapa. Nah, ayat yang ke-13 juga kan nggak disebut Yesus Kristus di situ, kan nggak ada. Betul Pak ya. Kalau saudara kita kaum Kristiani itu menyasar kepada Yesus Kristus, itu kan klaim keagamaan. Tapi yang jelas di situ menyasar pada seseorang yang mengkritik perbuatan orang-orang Yahudi sendiri. Kan Matius memang sering mengutip atau banyak mengutip dari Yesaya Pak. Iya, dan itu terkait dengan nubuatan. Nah, iya kan? Matius 1:23 mengutip Yesaya 7:14. Ya, nubuatan. Padahal seharusnya nggak ada nubuatan kan? Nggak ada. Tapi kan dikaitkan dengan nubuatan. Ya. Jadi ayat-ayat yang disinyalir bukan nubuatan itu bisa menjadi nubuatan. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami frame-nya ini. Frame perjanjian baru, ayat-ayat perjanjian lama yang seharusnya tidak ada hubungannya dengan nubuatan kepada seseorang, itu bisa menjadi makna nubuatan. Walaupun hanya mengutip 1 ayat, 2 ayat. Ya. Seperti Yesaya 29 ayat 13 tadi. Itu kan menjadi ayat nubuatan. Ya. Tapi itu menyasar pada seseorang yang bernama Yesus Kristus yang mengucapkan itu. Nah, sementara kalau ayat 13 bisnis menjadi ayat nubuatan, apakah ayat yang ke-12 bukan ayat nubuatan? Nah, itu problem. Ya. Apalagi di situ secara tegas menyebutkan akan diberikan kepada seseorang. Berarti kan menunjuk pada masa depan. Ya kan? Lebih jelas di situ ayat 12 tuh dibanding ayat yang ke-13. Ya. Kita sih sebenarnya nggak mau cocokologi ya Pak ya? Enggak, ini bicara mengenai konsistensi. Ya. Kalau ayat yang ke-13 di pasal 29 itu mengacu pada ayat nubuatan, maka ayat 12 juga ayat nubuatan. Karena apalagi ditandai dengan kata kerja menunjuk pada masa depan. Nah, di situ yang harus kita jujur mengakui. Ya. Cuma begini Pak Dondi, kadang kalau ayat itu tercantum dalam perjanjian baru disebut sebagai ayat nubuatan. Ya. Kalau tidak perjanjian baru tidak disebut ayat nubuatan. Harus disesuaikan dengan konteks. Ini kan tidak konsisten. Itu namanya double standard Pak. Jadi sekali lagi begini ya. Ini mengenai ayat nubuatan atau bukan ayat nubuatan. Masalahnya yang menjadi kartu truf itu kan perjanjian baru. Kita sering baca perjanjian baru, ayat-ayat, kutipan ayat-ayat yang keluar dari konteks, tapi menjadi ayat nubuatan. Itu Pak, Yesaya 96, Yesaya 7:14. Nah, itu kan. Konteksnya apa jadi Yesus, konteksnya apa jadi Yesus gitu. Iya, makanya. Nah, itu perlu pembahasan yang komprehensif. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ayat nubuatan? Nah, itu penting. Jangan sampai nanti ayat nubuatan versinya double standar.
ketika tidak tercantum dalam perjanjian baru bukan ayat nubuatan. Ya. Kalau tercantum dalam perjanjian baru disebut ayat nubuatan. Ringkasnya begini, kalau itu ayat terkesan nubuatan tapi terkait dengan Islam bukan dianggap ayat nubuatan. Ya, ya. Itu kan? Ya. Kan double standar nanti akhirnya. Ya, ya. Alhamdulillah Pak. Jadi Pak Ali kapan Pak mau ke Jakarta Pak? Kita satu frame Pak. Nanti dibicarakan lain waktu. Ya. Oke, Pak Ali kira-kira mungkin ada lagi yang mau Ya, ditambahkan? saya kira itu dulu. Mudah-mudahan ini semakin mencerahkan bahwa sekali lagi penggunaan pembacaan istilah hira di situ tidak salah. Ya. Meskipun menggunakan huruf hi dalam teks Yunani, karena huruf h dalam bahasa Yunani tidak dikenal. Tidak ada, ya. Maka sebagai huruf yang mewakili maka bisa digantikan dengan huruf hi. Ya.